Tika, bangun. Udah jam 6:30. Katanya mau sekolah minggu. Ya Pak, udah bangun nih. Ini hari Minggu ya? Wah, siapa tuh? Wah, udah ada adik-adik yang mau sekolah minggu ternyata. Udah pada siap ya ternyata adik-adik. Ketika baru bangun nih, ngantuk. Tapi karena ini hari Minggu, harus semangat. Belum ganti baju nih. Kayaknya Katika harus siap-siap dulu deh. Adik-adik, jangan kemana-mana ya. Tetap sama-sama dengan sekolah minggu online di KJ Gunung Kusuman. Katika mau siap-siap dulu. Mau sarapan, mau mandi juga. Biar rapi sama kayak adik-adik, oke? Ya adik-adik, sekarang Katika udah ganti baju nih. Udah rapi dan udah sarapan juga. Tadi bangun tidur juga udah langsung berdoa. Adik-adik sudah tambah siap juga kan? Nah sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita di hari ini. Sebelum memulai, kita akan sama-sama membuka dalam doa. Katika akan berdoa, adik-adik ikuti Katika ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami di pagi ini. Sekarang kami akan beribadah di sekolah minggu online. Tuhan Yesus berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama olahraga nih, pakai gerakan. Jadi adik-adik yang di rumah, ayo ajak eyangnya, kakaknya, dan siapa aja yang lagi nemenin adik-adik sekolah minggu online untuk berdiri. Kita semua berdiri yuk. Kita akan menyanyi lagu Di Kepak-kepakan Tanganku. Siap? Yuk, kita semua gerak-gerakin badannya. 1, 2, 3. Di kepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, ada tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi. Di kepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar
sudah keringetan semuanya. Sekarang kita udah siap belum nih buat sekolah minggu? Tapi Kak Tika ingat nih, minggu kemarin sudah banyak sekali yang kirim foto ke Kak Tika karena sudah mengikuti sekolah minggu online. Nah, berikut ini adalah adik-adik yang minggu lalu mengikuti sekolah minggu online. Ini dia. Itu dia yang minggu kemarin ikut sekolah minggu online. Yang minggu ini jangan lupa juga ya buat foto kegiatan ketika mengikuti sekolah minggu online, dan jangan lupa dikirim ke guru-guru sekolah minggu GKJ Gondokusuma. Nanti akan ditampilkan di minggu selanjutnya. Oke adik-adik, sekarang nih masih berdiri semua? Masih semangat? Kita mau nyanyi satu lagu lagi nih sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita nyanyi lagu yang pakai gerakan lagi ya. Sudah siap semuanya? Berdiri lagi yuk, kita menyanyi lagu Dalamnya Hatiku. Semangat ya semuanya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke adik-adik, sudah selesai memuji Tuhan, sudah berdoa juga tadi. Sekarang waktunya kita dengar cerita. Nah,
Adik-adik, kita duduk dulu yuk. Nah, adik-adik, penasaran nggak kira-kira siapa yang mau bawain cerita sekolah minggu di hari ini? Tapi sebelumnya, adik-adik ingat nggak tadi pagi kan adik-adik lihat tuh Kak Tika dibangunin pagi-pagi sama bapaknya Kak Tika. Nah, terus Kak Tika nggak males-malesan, langsung bangun, langsung siap-siap buat sekolah minggu. Adik-adik tadi pagi gitu juga nggak? Apa males-malesan nih? Soalnya minggu ini kita mau dengar cerita tentang keluarga yang taat. Nah, kalau yang namanya taat itu ya seperti Kak Tika tadi, ketika dibangunin langsung bangun, langsung siap-siap buat sekolah minggu. Nih, kita mau lihat siapa yang cerita di minggu ini. Kak Tika buka laptop dulu ya. Minggu ini yang cerita ternyata Ibu Ari loh, teman adik-adik di rumah. Kita sapa yuk sama-sama Bu Arinya. Halo Bu Ari. Hai adik-adik sekolah minggu GKJ Gendokusuman. Selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga adik-adik dan keluarga semua diberkati Tuhan ya. Jumpa lagi dengan Bu Ari. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari di minggu ini diambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik, Keluaran 32 ayat 1 sampai 14 judulnya adalah Anak Lembu Emas. Wah, kira-kira seperti apa ya ceritanya? Supaya kalian lebih memahami tentang ayat ini, mari kita simak kisah berikut ini. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu.
Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka kau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah, adik-adik, apa yang kita lihat dalam kisah tadi adalah kisah perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bangsa Israel harus melewati padang gurun yang sangat panjang. Nah, di tengah-tengah perjalanan melewati padang gurun itu, suatu ketika Musa sebagai pemimpin mereka harus naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan.
Ketika bangsa Israel ditinggal oleh Musa, mereka berubah menjadi bangsa yang tidak setia. Mereka berusaha untuk mencari pemimpin baru dan berusaha untuk mencari Allah yang baru. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah sesuatu yang tidak patut untuk kita contoh. Minggu ini, tema ibadah kita adalah keluarga yang setia. Adik-adik, sebagai bagian dari keluarga, diharapkan untuk bisa menjadi anak yang setia. Kesetiaan seseorang biasanya diuji ketika dia dalam penantian. Sebuah penantian bisa menguji kesetiaan seseorang. Adik-adik, apa yang sedang kita alami saat ini, masa pandemi COVID-19, membuat kita semua dalam masa penantian. Adik-adik yang sekolah menantikan kapan kita bisa sekolah. Sudah kangen dengan Bapak Ibu guru, sudah kangen dengan teman-teman, kangen untuk belajar di sekolah, begitu ya. Tetapi untuk sementara waktu itu tidak bisa kita lakukan. Anak-anak atau adik-adik harus belajar dari rumah. Ingat ya, namanya belajar dari rumah. Nah, kita atau anak-anak diharapkan untuk setia belajar dari rumah. Tetapi kadang-kadang apa yang terjadi? Banyak dari kita yang tidak setia dengan proses belajar dari rumah. Ada adik-adik yang lebih suka main game, main HP terus, nonton TV terus. Nah, itu adalah contoh ketidaksetiaan. Untuk itu, mari hari ini kita belajar tentang kesetiaan, menjadi keluarga yang setia. Masing-masing kita, papa, mama, anak, punya peran untuk menjadi setia, sehingga keluarga menjadi keluarga yang setia. Adik-adik, selamat melampaui proses penantian untuk terus belajar dari rumah. Percayalah, pandemi COVID-19 pasti akan berakhir. Tapi di dalam masa penantian untuk berakhirnya masa pandemi ini, mari kita tetap menjadi anak yang setia. Setia untuk belajar, setia untuk menaati perintah orang tua, setia untuk berdoa, setia untuk membaca firman Tuhan, dan setia mengikuti sekolah minggu. Sekalipun harus sekolah minggu online. Begitu ya. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga. Selamat untuk menjadi keluarga yang setia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan adik-adik. Bagus banget ya firman-Nya. Semoga firman itu bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, mari kita lanjutkan dengan menyanyi lagu Yesus Pokok. Musik. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya,
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan persembahan. Puji Tuhan. Bersyukur bisa memberikan persembahan sekarang. Oke, adik-adik, karena di rumah aja atau lockdown, kita tidak bisa ke gereja untuk memberikan persembahan. Tapi adik-adik bisa memberikan persembahan dengan dititipkan orang tua dulu, atau bisa langsung transfer ke rekening gereja, kita tolong orang tuanya gitu. Oke, sekarang kita mau doa syafaat yang dipimpin oleh kakak mestinya. Oke, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Sekarang kami berdoa untuk orang tua kami. Berkati orang tua kami supaya bisa mendidik kami, merawat kami dengan baik. Berikan kesehatan mereka supaya bisa merawat kami dengan baik. Berkati juga sekolah kami. Berkati gereja persekutuan supaya bisa berkembang lebih baik di masa pandemi ini. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati kepala-kepala yang mengurus bangsa negara ini, Tuhan. Berkati persembahan yang barusan kami berikan supaya bisa dipakai dengan semestinya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yuk, mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Kak, hitung ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Karena akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Oke. Nah, sebelum kakak tutup, pasti dong di minggu-minggu kemarin juga pasti ada kuis, ya kan? Nah, kuis kali ini adalah suatu pertanyaan. Pertanyaan gampang banget. Kan tadi pasti adik-adik kan lihat khotbah tadi kan. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah pemain dalam peran di khotbah tersebut? Ayo, berapa? Kalau perhatiin pasti bisa. Dikirim ke nomor kakak di bawah ini. Bukan kakaknya, kakak mas kakak. Nah. Oke. Minggu ini memang baik. Tidak terasa sekolah minggu sudah selesai. Mari kita selesaikan dengan lagu Usai Sekolah Minggu.